Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa li jami'il a'immatil arba'atil mujtahidin wa li jami'il awliyati sa'asatidina wa masyayikhina wa muallimina aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina wa nakhususan min ahlil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barri wa bahriha biridhaillah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selamat memasuki tahun baru Masehi 2023. Ini adalah pekan yang pertama kembali kita hadir di majelis ilmu. Untuk saya, materi kitab Nasha'ihul Ibad yang insya Allah nasihat yang disampaikan oleh para sahabat, para salafun as-salih, terkhusus hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan akan semakin mengokohkan, menguatkan keimanan dan keislaman kita, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah buat kita baik di dunia sampai nanti ke akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita baca bersama-sama dari kitab Nasha'ihul Ibad, apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan akan semakin memperbaiki kualitas hubungan harmoni baik antara lahir dan batin kita sendiri, hubungan harmoni kita terhadap sesama, apakah dengan keluarga kita, dengan sesama anggota masyarakat kita, saudara kita sesama muslim, kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Mudah-mudahan akan semakin baik. Amin, Allahumma amin. Dan tentu kita berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir makalah yang ke-17 di bulan yang lalu, nasihat yang kita dapatkan adalah tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, akalnya dikedepankan sebagai pemimpin, wa hawahu, sementara hawa nafsunya asiron, menjadi tawanan, menjadi tawanan. Wawailun, wawailun, ya. Wawailun itu celaka. Wawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun itu lalai, lupa, teledor, ya. Celaka orang yang sholat. Lah kok orang sholat celaka? Kenapa? Oh, ternyata orang yang lalai terhadap sholatnya, wudhunya tidak diperhatikan, ya. Sholatnya gerasa gerusu. Apa gerasa gerusu? You know gerasa gerusu? Buru-buru aja. Mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang wajib. Buru-buru. Sahun, lupa dia juga. Ya, karena saking buru-burunya lupa ini rakaat keberapa nih, ya. Boleh jadi kita selalu berapologi, melakukan pembenaran. Kan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mahalul khata' wan nisyan. Selalu membela diri, ya. Salat zuhur dekat-dekat asar, salat asar dah dekat-dekat maghrib, ya. Padahal waktunya banyak. Fawailul, celakalah, ay halakun syadidun, kata Syekh Imam An-Nawawi, celaka banget, celaka banget gitu. Ya. Siapa yang celaka? Liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiron. Nah, ini kebalikannya. Siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, sementara akalnya menjadi tawanan. Kebalikan dari yang pertama. Kalau tadi akalnya jadi pemimpin, ingin melakukan apapun, ingin bertutur kata, ingin bersikap laku, ingin beraktivitas, dia mikir dulu, ini salah apa benar, sesuai nggak dengan syariat, dia mikir dulu. Sementara hawa nafsunya, keinginannya ditawan. Beruntung, itu yang pertama. Sementara yang kedua, justru hawa nafsunya dia jadikan pemimpin dalam memutuskan segala sesuatu, nggak pakai mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena akalnya ditawan sama dia. Kapan lagi nih haji mumpung, nggak lagi mikir halal haram, yang penting kepuasan hati, yang penting proyek itu dapat dulu. Na'udzubillah min
balik. Itu namanya mengedepankan hawa nafsu. Boleh jadi orientasinya dunia. Sementara akalnya dia tawan. Padahal persoalan akhirat, ya, ganjarannya janji-janji Allah jauh lebih baik daripada apa yang kita dapatkan di dunia. Ya, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, siapapun, ya, saudara-saudara kita, akan lebih mendahulukan akal sehat kita, ilmu agama kita, ketimbang hawa nafsu kita. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini yang akan kita dengar pagi hari ini, nasihat, ya. Al-maqalatu tsaminata asyarata. Maqalah yang ke-18. Betul Pak Haji ya? Pak Haji Salamun, betul ya? Karena saya lihat dulu di Facebook itu yang bulan lalu. Maqalah yang ke-18. Qila ada dikatakan man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa taraka dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, raqqa qalbuh, akan menjadi lembut hatinya. Barang siapa yang meninggalkan dosa akan menjadi lembut hatinya. Fayaqbalun nasihah, maka hati yang lembut itu, kata Syekh Imam An-Nawawi, mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu. Apalagi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. La yu'ta lil 'asi. Ilmu itu enggak mau masuk dalam diri seseorang lil 'asi, yang gemar berbuat maksiat. Maksiat dalam arti yang seluas-luasnya. Menyakiti hati orang, zalim tidak? Maksiat bukan? Maksiat. Apalagi menyakiti hati Maihani. Halo? Kedengaran ini? Menyakiti siapa? Maihani, my husband. Dulu dipuja-puja, dipuji-puji. Ya. Pipi boleh kendur. Pipi boleh kendur. Mata boleh kabur. Halo? Dulu nggak pakai kacamata, sekarang nggak pakai kacamata. Gigi boleh gugur, tapi cinta jangan sampai luntur. Setuju? Setuju? Kalau perlu kita jadikan wirid. Pipi boleh kendur, mata boleh kabur, gigi boleh gugur, tapi cinta tidak boleh luntur. Insya
harus tetap saling sayang. Suami istri, istri kepada suami, kita orang tua kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak kita insya Allah akan juga semakin hormat, sayang kepada kita. Jangan sakiti. Ngomongin keburukan orang, dosa gak? Maksiat bukan? Maksiat. Sibuk kita ngurusin keburukan orang, keburukan diri sendiri tak nampak. Karena saking sibuknya ngurusin kekurangan orang lain. Ada pepatah, gajah di pelupuk mata nampak, semut di seberang lautan nampak. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, semut di seberang lautan nampak. Apa iya semut di seberang lautan nampak ya? Itu namanya juga peribahasa. Jadi kesalahan diri sendiri padahal sebegitu jelasnya tak nampak. Kesalahan orang lain. Bahkan yang sekecil-kecilnya kesalahan orang lain kita tahu, tapi kesalahan diri kita nggak tahu. Wal iyazubillah. Kemaksiatan yang seluas-luasnya, dosa yang seluas-luasnya, apapun dosa itu. Man taraka dzunub raqqa qalbu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, yuk kita tinggalkan dosa. Raqqa qalbu, supaya lembut hati kita. Fayaqbalun nasihah wa yakhsha'u laha. Supaya hati itu mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu, mudah menerima masukan-masukan yang baik, mudah menjalankan ibadah-ibadah. Kalau kita berat melakukan ibadah, jangan-jangan karena kita banyak punya dosa. Wal iyazubillah, na'udzubillah min zalik. Bukan hanya hatinya yang mudah menerima nasihat, tapi wa yakhsha'u laha. Hatinya pun semakin yakhsha'u, semakin khusyuk, semakin patuh, semakin lebih perhatian terhadap persoalan-persoalan yang baik. Lebih perhatian terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Kenapa? Karena hatinya lembut, sensitif. Tapi bukan baper ya. Halo? Bapak tahu baper? Baper. Bawa perasaan terus. Iya. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit jangan-jangan baper. Makanya sering orang bilang, kamu mah baperan orangnya ya. Hatinya semakin punya empati terhadap penderitaan orang, nggak terlampau cuek. Kemarin gempa di Cianjur atau gempa di mana-mana, kita rame-rame punya kepedulian. Tapi kalau orang yang hatinya keras, boleh jadi dia akan beranggapan, itu kan urusan dia, biarin aja daerahnya yang menyelesaikan. No. Kata Nabi, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minna.
Barang siapa yang tidak punya kepedulian, tidak punya empati, tidak menganggap penting urusan sesama saudara muslim, falaisa minna, kata Nabi, maka dia bukan golongan aku. Nah, apalagi pernah saya sampaikan, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyanil wahid. Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Dalam riwayat yang lain, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota sakit, bukan hanya anggota tubuh itu yang merasakan sakit, tapi seluruh badan kita boleh jadi merasakan sakit, demam, panas, meriang. Betul apa benar? Betul apa benar? Ayo kita saling perhatian satu sama lain. Biasanya sholat jamaah kok nggak nampak nih, kemana nih si abang? Tanya. Oh, sakit, udah 3 hari sakit, masya Allah. Datang, jenguk, insya Allah, kata Imam Al-Ghazali, aku Allah, ya, yang berdasarkan dari riwayat hadis sesungguhnya ada pada orang sakit. Artinya saat kita menjenguk orang sakit itu sebetulnya min awqatil mustajab, termasuk salah satu momen doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuek. Ya, anggota warga kita ada yang sakit, biasanya sholat jamaah, tahu kalau dia sakit, cuek itu nggak peduli. Jangan. Minimal kita doakan, mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Yang pertama, barang siapa meninggalkan dosa akan menjadi lembut hatinya. Mudah-mudahan Allah berikan kelembutan pada hati kita semua, dalam jiwa kita, pikiran kita, ya. Allah berikan kelembutan untuk lebih bisa menangkap hal-hal yang baik, terlebih pada urusan-urusan akhirat. Yang kedua, wa man tarakal haram, wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Imam An-Nawawi menjelaskan fil mat'umi wal malbusi, dalam hal makanan, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Karena apa yang kita makan, kita minum akan menjadi darah dan daging. Awas, hati-hati. Orang yang sulit menerima hidayah dari Allah, yang hatinya keras, ya, termasuk susah menerima nasihat, jangan-jangan karena dalam dirinya banyak makan yang haram. Nauzubillah. Jangan orang lain, kita introspeksi kita. Ya Allah,
lindungi kami, lindungi keluarga, anak, istri, suami kami ya Allah dari makanan-makanan yang Engkau haramkan. Makanya ada doa di dalam sholat duha ya Bang Manda ya. Wa in kana haraman fatahhirhu. Betul. Dalam sholat duha tuh Allahumma in kana duhauka wal bahauka. Betul. Insya Allah kayaknya hafal banget doa sholat duhanya. Karena kalau dilihat dari wajahnya, wajah-wajah rajin sholat duha. Amin Allahumma. Ya Allah, kalau rezeki yang saya terima mungkin ada yang haram, halalkan ya Allah. Ya tapi tentunya kita punya pekerjaan sudah memang baik. Iya, kita punya pekerjaan yang memang sudah dagang kita, dagang yang jujur, menjadi pegawai kita, pegawai yang memang disiplin, mengikuti sesuai aturan. Iya. Kalau sekarang ada istilah sesuai dengan nomenklaturnya. Iya. Menjadi dosen, menjadi guru, mengajar, semua on the track, sesuai dengan relnya. Dan itu kita masih minta doa, berharap kepada Allah. Kalau haram ya Allah ada yang haram, atau subhat paling tidak lah. Subhat itu nggak jelas, abu-abu. Ini halalkah? Apakah ini haram? Padahal al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Nggak ada yang abu-abu, semua jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi kadang-kadang ada kegamangan di hati kita, maka kita berdoa. Itulah manfaatnya antara lain ya, fadilah sholat duha. Apalagi kata Nabi, orang yang memudawamahkan sholat duha, khuttat khotoyahu walau kana misla zabadil bahar, akan dihapus dosanya oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, kata Nabi. Jadi sholat duha itu bukan cuman ingin jalbur rizki, menarik rizki, bukan. Tetapi kata Nabi, sholat duha itu barang siapa yang melanggengkan sholat duha, maka Allah akan hapus dosa dia walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, pekerjaan kita yang benar, udah baik, udah on the track aja kita masih takut. Jangan-jangan masih ada yang haram. Makanya kita minta. Ya bukannya udah jelas-jelas dia pekerjaannya mencuri, maling, koruptor. Ya Allah, kalau ada rezeki yang haram, halalkan. Oh, jelas-jelas yang dia dapat dari rezeki haram, bukan ini. Iya. Kan ada dalam sholat duha, nggak apa-apa kita korupsi. Nanti sholat duha kita minta, ya Allah kalau haram halalkan. Nggak bisa. Itu malaikat tambah geram itu. Mau dipites. Apa dipites? Udah tahu haram, kamu minta dihalalkan. Enak aja. Bukan itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mat'um, ya, makanan minuman. Wal malbus, Imam Nawawi mencontohkan malbus. Malbus itu apa yang kita kenakan, kita pakai. Ya, termasuk juga bukan hanya makanan, minuman atau pakaian yang kita kenakan. Ya, termasuk juga perhatikan. Kita bangun rumah, halo, dari rezeki yang halal, amin. Beli kendaraan, ya, halo, insya Allah dari rezeki yang halal. Walhasil,
everything, apapun, apalagi yang kita makan, kita minum tadi, yang akan menjadi darah daging. Iya, hal-hal yang bersifat sekunder, ya termasuk ini pakaian-pakaian yang kita kenakan, apalagi untuk ibadah, nggak harus mahal, tapi halal. Halo? Bisa beli yang mahal karena punya kemampuan, nggak apa-apa. Judulnya yang penting kan punya jangan nggak mampu dipaksa-paksa. Gajinya 5 juta. Berapa? 5 juta. Ngajukan kredit. Halo? Cicilannya 4,5 juta. Kasih sama istri 500.000. Bun, hemat-hemat ya, 500.000 cukup sebulan ya bun. Bunda, geram nggak? Hemat-hemat 500.000 cukup sebulan. Ini namanya memaksakan diri. Bukan nggak boleh kredit, ya silakan aja. Biasanya apalagi pegawai ini, pegawai SK-nya disekolahkan melulu ya. Halo? Kok tahu Ustadz? Jangan-jangan Ustadznya juga pengalaman. Nggak apa-apa, asal realistis. Realistis. Jangan memaksakan diri. Mengakibatkan kita stres, sepeneng. Jangan. Ya. Insya Allah kita bijak. Karena tadi di atas raqqa qalbuh, karena hatinya menjadi lembut, maka kita punya sikap-sikap yang bijak. Insya Allah. Yang enjoy aja, yang happy aja. Bapak Ibu, kemarin itu hari Kamis saya diminta baca doa munajat nasional Zoom dengan para imam-imam masjid seluruh Indonesia. Kenapa kok saya yang baca doa? Ustadz, kata Profesor Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal, pertimbangannya karena Ustadz salah satu pendiri IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Sekarang ketua umumnya Profesor Nasaruddin Umar. Bapak Ibu, Indonesia ini luar biasa. Alamnya bukan hanya indah, tetapi banyak hasil, ya, pertaniannya di atas bumi itu, tambangnya di bawah bumi. Cuma barangkali kita kurang maksimal mengeksplor, mengolah. Kedua, negara kita cenderung negara yang aman. Pengajian bebas, tapi saking bebasnya kadang kebablasan. Ya, mimbar, podium dijadikan alat untuk mencaci maki orang. Jangan. Sudahlah, alhamdulillah kita syukuri kita tinggal di Indonesia yang aman. Mayoritas muslim, walaupun bukan negara Islam, itu sudah final. The founding father kita, asasnya Pancasila, justru sekarang sedang ditengok, dipelajari oleh dunia, termasuk negara-negara Islam. Hebat Indonesia, bukan negara Islam, tetapi syariat Islam dijalankan, dan kehidupan beragama rukun, damai. Lihat
negara Timur Tengah yang mengaku negara Islam, banyak yang luluh lantah. Bapak Ibu, yang menarik yang beliau sampaikan dalam indeks World Happiness Report. Apa itu? Ada skor negara-negara yang paling sejahtera, paling bahagia di dunia. Jadi ada survei, ada sekian ratus negara, siapakah negara yang paling bahagia, paling sejahtera? Ternyata Bapak Ibu, Indonesia ini yang menurut kita sudah alhamdulillah, itu peringkat ke-87 kata beliau. Negara yang paling bahagia, sejahtera, paling aman, damai, nggak sikit-sikit demo. Itu ternyata 10 besarnya itu bukan negara Islam. Paling sejahtera, bahagia Finlandia. Tahu Finlandia? Batu Haji lurus. Finlandia, Denmark, Swiss, negara-negara Skandinavia, 10 besar itu gak ada negara Islam. Mereka kalau pemilihan presiden, pesta demokrasi, ya benar-benar pesta, senang. Yang kalah merangkul yang menang, juga sebaliknya. Selesai. Pesta ya pesta. Enggak gontok-gontokan, rasanya dunia pengen kiamat. Semua dunia ya siasat politik. Nah, tingkat perceraian kecil sekali di negara-negara yang tadi saya sebut. Nah, Indonesia, Batamnya kecil, tapi tingkat perceraian itu di atas angka 2000 tiap tahun. Masya Allah, di atas 2000. Kebetulan istri saya salah satu hakim di pengadilan agama, 2000. Dan rata-rata itu usia-usia muda. Apalagi di Jawa yang memang ramai, Jawa Barat kah, Jawa Tengah kah, Jawa Timur kah, kadang sampai 7000, bahkan lebih. Masya Allah. Itu artinya karena banyak usia-usia muda, berarti banyak duda-duda muda, banyak janda-janda muda. Lalu bagaimana anak-anaknya yang jadi korban? Nah, ini persoalan sosial tersendiri Bapak Ibu. Tapi di negara yang saya sebut tadi, yang aman, damai, sejahtera, pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi gratis. Halo? Kesehatan, sakit nggak pusing. Sakit apa aja, operasi apa aja, apalagi operasi kecil maupun operasi besar, masuk ke rumah sakit gratis. Bagaimana dengan kita? Kalau bisa jangan sakit deh, ngabisin duit katanya. Kita belum sampai ke sana, tapi kita harus mudah-mudahan punya cita-cita sampai ke sana. Amin. Itu di negara-negara Skandinavia, pajak bukan hanya 10%. Kata beliau nih, saya mah dengerin aja Zoom. Kata Profesor Nasaruddin Umar, orang yang begitu alim,
Ya, tapi masih aja difitnah, dituduh Syiah katanya. Itu Nasaruddin Umar Syiah, Masya Allah. Maulid Nabi kemarin kita undang di Bida Asri bersama pemerintah Kota Batam. Saya ini, kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen. Ya, tapi itulah dunia, semakin tinggi dia pokok itu pohon, maka terpaan angin semakin kuat. Seorang profesor, doktor, kiai haji. Nah, Bapak Ibu, bahkan warganya pajak sampai 50% pun dia berani. Kenapa? Karena mereka, masyarakatnya, warganya amat sangat percaya kepada pemerintahnya. Apa yang dia setorkan ke pemerintah nanti akan dikembalikan untuk kesejahteraan warganya. Keluar siang maupun malam aman, nggak takut ada begal. Ya Allah, padahal negara non muslim. Maka itu kata beliau, patutlah kalau Muhammad Abduh, ini koreksi buat kita semuanya, Muhammad Abduh pada tahun 1942 ketika keliling ke Eropa, kata Muhammad Abduh, aku melihat Islam di Eropa, aku melihat di Eropa Islam dalam praktek. Islam dalam praktek. Kejujuran ajaran siapa? Islam. Kebersihan ajaran siapa? Islam. Bersih, indah, jujur di Eropa. Tapi aku melihat di negara Islam sendiri, Islam itu sebagai teori. Halo? Ini koreksi buat kita. Itu 1942 beliau sudah nyampaikan itu. Kadang-kadang kita kebanyakan teori. Prakteknya mereka yang ngajarkan. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri, buat keluarga kita sejahtera, aman, nyaman, harmoni. Termasuk rumah kita bikin rumah suasana yang indah. Halo? Tapi jangan sikit-sikit order apa tuh, tanaman apa tuh yang mahal. Halo? Bunda? Ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang punya hobi apa dulu? Aglo. Oh, ibu-ibu hafal. Jangan, harus lihat juga isi kocek suami, ada tak? Tanaman tuh nggak mesti harus mahal juga, yang penting kita pandai menata. Ya. Saya kalau kesini tuh atau saya keluar, saya tengok di depan rumah tuh ditata pot-pot yang rapi, tanaman-tanaman yang asri. Alhamdulillah. Artinya apa? Yuk, ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Jangan justru menuntut keluarga orang lain. Ya. Tapi keluarga kita. Ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebersihan baik lahir maupun batin kepada kita. Amin. Allahumma. Allah berikan kelembutan kepada kita, pada hati kita. Lalu kemudian ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan, makanan, minuman, ya, kita ninggalkan kemaksiatan, mudah-mudahan soffat fikratuhu, akan jernih pikiran kita. Amin. Allahumma amin. Soffat fikratuhu, jernih. Kalau pikiran kita sudah jernih, bahkan kata Imam Nawawi yang begitu panjang, dia akan mampu mengambil pelajaran bahkan dari alam semesta ini.
Kenapa ada siang dan malam? Dia mampu mencerna. Bukan semata-mata tanda-tanda alam, bukan, tetapi tidak lepas daripada kekuasaan Allah. Kenapa dia bisa cerna? Karena hatinya lembut, karena pikirannya jernih. Kenapa ada gerhana bulan? Kenapa ada gerhana matahari? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Bulan beredar. Bukan hanya bulan yang beredar, bumi kita yang kita pijak pun dia berputar, beredar. Bukan hanya bulan dan bumi, tapi matahari juga beredar. Dia mampu mencerna. Ya, ada zat yang maha kuasa, ada zat yang maha mengatur di sebalik semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya sudah lembut, pikirannya sudah jernih, dia pandai mengambil hikmah dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Ketika sakit, dia sabar. Ketika sehat, mendapat nikmat, dia syukur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kepada Allah semua kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Allah ampuni dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pendahulu kita, para pemimpin kita. Mudah-mudahan anak turunan kita menjadi anak turunan yang soleh, solehah. Pasangan hidup kita menjadi pasangan hidup yang soleh atau solehah. Allah tetapkan iman Islam kita, luaskan hati dan fikiran kita, luaskan pintu rizki kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.